Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah man ba'du. Teman-teman pemirsa sekalian, Mas Dwi, alhamdulillah kita bisa lanjut di pertemuan selanjutnya ini. Pertama kita akan membahas tentang judul-judul yang belum sempat kita terbahas di pertemuan sebelumnya, yaitu diantaranya ada tentang kafaroh, ada tentang salat tarawih dan juga i'tikaf, seperti itu. Yang pertama ini insyaallah kita akan ngobrol-ngobrol tentang kafarah ya Mas ya, tentang kafaratus shaum atau kafaratus siyam, di mana kafarah itu kalau secara bahasa dia artinya bisa menghapuskan, menggugurkan atau mengampuni, seperti itu. Jadi awalnya kafaratu, istilah kafarah itu adalah dia artinya menghapuskan, kafaratul dzunub artinya menghapuskan dosa. Kemudian kafaratus sayyiat artinya adalah pengampunan kesalahan-kesalahan. Kalau kafaratus siyam itu maksudnya adalah menebus puasa yang pernah kita tinggalkan, seperti itu. Kemudian tentu di sana ada penyebab-penyebab di mana seseorang itu harus, kapan dia harus kafaroh, kapan dia harus qadha, kapan dia harus fidyah. Kalau masalah qadha sama fidyah saya kira sudah pernah kita sampaikan. Untuk sore hari ini kita akan menyampaikan tentang kafaratus siyam atau menebus puasa Ramadan bagi orang-orang yang yantahiku hurmata siyam Ramadan, orang-orang yang mencederai kehormatan puasa Ramadan perkara jima, karena jima gitu. Nah, ini merupakan sebuah dosa yang amat sangat besar, pelanggaran yang sangat besar sekali. Oleh karena itu kepada setiap suami dan istri untuk bisa menghindari dosa-dosa yang amat berat sekali tebusannya, dimana bukan sekedar mengqadha atau fidyah saja, tapi bahkan sampai ada 3 pilihan utama. Yang pertama adalah itqu raqabah mukminah atau membebaskan budak perempuan yang mukmin, yang beriman. Yang kedua adalah siyamu syahraini mutatabi'aini atau puasa 2 bulan berturut-turut. Kemudian yang ketiga adalah memberikan 60 orang miskin, it'amu sittina miskinan. Untuk yang pertama saya kira sulit ya Mas ya. Kalau seandainya ada seseorang kemudian delalahnya dia melakukan hubungan suami istri di siang hari Ramadan, maka dia tuntutannya pertama adalah itqu raqabah mukminah atau membebaskan budak perempuan yang mukminah. Kalau sekarang saya kira bisa dibilang tidak ada, kalaupun ada sangat jarang sekali dan itu mungkin tidak terekspos di publik. Maka pilihan pertama ini sulit gitu ya, membebaskan budak perempuan yang beriman. Kemudian yang kedua adalah dia harus menggantinya dengan siyamu syahraini mutatabi'ain atau berpuasa 2 bulan secara berurutan. Nah, ini melihat tebusannya dengan sangat berat seperti ini, semoga teman-teman bisa menjaga kualitas ibadah puasanya di hari Ramadan. Karena puasa 1 bulan Ramadan saja kadang ada orang yang tidak kuat, atau bahkan ya tadi puasa 1 bulan Ramadan saja dia melanggar, apalagi ini 2 bulan. Oleh karena itu memang harus hati-hati. Kemudian seseorang itu tidak mampu untuk puasa 2 bulan berturut-turut, kemudian juga tidak mampu memberikan 60 orang miskin berupa makanan, maka orang tersebut diminta oleh Rasulullah SAW menyedekahkan kurma, yang itu pun juga didapat dari Rasulullah untuk dimakan sendiri. Karena menyedekahkan kepada orang lain tidak ada, maka kemudian kurma itu diberi Rasulullah untuk dirinya sendiri. Jadi itu berurutan ya Ustaz atau memilih? Kalau kafarohnya itu 3 pilihan tadi itu berurutan. Memang dia memilih, tapi pilihan dengan urutan. Artinya kalau seandainya dia mampu untuk melakukan pilihan pertama, membebaskan budak, maka wajib bagi dia untuk melakukan pilihan pertama ini. Kalau pilihan pertama tidak bisa, dia tidak mampu membebaskan budak, atau mungkin juga karena tidak ada budak, maka kemudian dia harus memilih yang kedua. Tidak boleh kemudian dia loncat ke pilihan ketiga.
Pilihan kedua yaitu puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau seandainya dia tidak mampu, maka kemudian dia memberikan makanan kepada 60 orang miskin. Seperti itu, dia harus berurutan, Mas. Siap. Ya. Syukur. Kemudian bagaimana jika seseorang itu jimaknya ketika safar gitu kan? Mungkin ada orang-orang safar, kemudian dia melakukan jima, maka statusnya bagaimana? Apakah mereka itu dituntut untuk kafaratus shiyam dengan 3 pilihan atau 3 urutan yang kita sebutkan tadi atau tidak? Maka kita perlu merincikan tentang safarnya tadi atau jimaknya tadi. Kira-kira mana yang menjadi kondisi utama dia, yang by nature ya, naturalnya dia bagaimana? Pilihan dia pertama itu dia bagaimana? Kalau seandainya dia memang status awalnya adalah seorang musafir, maka kemudian dia mendapatkan rukhsah untuk tidak berpuasa, dan kemudian dia melakukan jima, maka ya tidak apa-apa. Orang musafir yang mengambil rukhsah untuk tidak puasa, maka dia diperbolehkan untuk melakukan mubahat atau hal-hal yang dibolehkan. Entah itu makan minum boleh, jima boleh, kemudian hal-hal lain yang ketika puasa itu membatalkan, maka karena status dia adalah seorang musafir, maka dia boleh untuk melakukan hal-hal tersebut. Berbeda lagi kalau seandainya dia dalalai sudah menyengajakan diri berjima, kemudian dia musafir, ya tentu yang dihitung adalah status dosa dia yang melanggar di siang hari Ramadan, maka dia tentu juga diwajibkan untuk membayar puasa dia dengan model kafaratus shiyam yang sudah kita sebutkan 3 tadi gitu. Jadi seseorang tentu ini fikih ya, yang zahir yang kita bisa hukumi. Ada mungkin orang yang menyengajakan diri untuk membatalkan puasa dengan entah itu safarnya, entah itu makan minumnya. Karena kan ketika seseorang membatalkan puasa karena makan dan minum disengaja, dia batal. Awalnya dia tidak tertuntut untuk kafaratus shiyam, tapi kemudian kalau kelakuan dia ini dalam rangka modus menyiasati, bisa jadi dia dituntut untuk kafaratus shiyam yang 3 tadi. Itu jadi memang harus hati-hati, nggak boleh modus. Perkara batin memang itu yang tahu hanya Allah Subhanahu Wa Taala semata. Tapi kalau seandainya kita ditanya tentang fikih dan zahirnya bagaimana, maka kita tanya kepada orang yang melakukan tadi. Apakah dia statusnya musafir kemudian melakukan jima, atau kemudian dia jima dulu kemudian safar agar dia terhindar dari kafaratus shiyam ini. Nah itu tentu kita kembalikan ke status awalnya dia. Kalau musafir dia rukhsah dan kemudian boleh jima, tapi kalau dia bukan musafir dan kemudian melakukan pelanggaran ini, maka dia dikenakan kafaratus shiyam tadi. Kemudian muncul pertanyaan, kira-kira yang dikenakan kafaratus shiyam itu siapa? Apakah laki-laki dan istri, atau hanya laki-laki saja, atau bagaimana? Ada beberapa rincian. Kalau seandainya suami istri ini sepakat, dia dengan sadar sedang berpuasa, kemudian dengan sadar melakukan pelanggaran puasa berupa jima itu dengan pilihan kedua-duanya, maka 2 orang ini, ya suami ya istri, itu dikenakan kafaratus shiyam. Ini menurut aksaru ahli ilmi. Walaupun dalam madhab Syafi'i yang seperti itu perempuan tidak dikenakan kafaratus shiyam. Tapi kalau merujuk kepada aksaru ahli ilmi, maka jika kondisinya adalah yang kita sebutkan tadi, kedua-duanya sedang berpuasa, kedua-duanya melakukan jima dengan pilihan masing-masing, maka kedua-duanya mempunyai beban untuk kafaratus shiyam. Kemudian jika kondisinya adalah istri dipaksa, ini suami istri, tapi kemudian istrinya dipaksa untuk jima kepada suami, maka kondisi seperti itu hanya suami yang wajib kafarah, sedangkan istri hanya mengqadha saja. Kalau seorang istri dipaksa oleh suami dan dia benar-benar tidak bisa menghindarinya, maka suami wajib untuk kafaratus shiyam, kemudian istri dia wajib untuk mengqadha. Batasan bagaimana seseorang istri dipaksa atau tidak dipaksa, tentu ini akan diselidiki oleh hakim ya, atau qadhi.
Seorang istri kalau seandainya sekedar diidik-idik, diancam dengan biasa, apalagi sekedar diguyoni, kok dia merasa terpaksa, ya tentu ini bukan paksaan. Ini sekedar modus seorang suami yang meminta jima kepada istri dan kemudian istri dengan mudah mengiyakan, maka ini jatuhnya adalah sama-sama menggugurkan puasa dengan sengaja. Ini belum sampai pada level ikroh atau pemaksaan. Bisa disebut pemaksaan itu ketika ada intimidasi, ada pemaksaan secara fisik, ada unsur menyakiti secara fisik dan lain sebagainya. Ini baru sah dikatakan sebagai ikroh atau pemaksaan, di mana seorang istri kemudian tidak wajib kafarah tapi wajib qada'us shaum, dan bagi suami wajib untuk kafaratus shiyam. Kemudian urutannya tadi sudah kita sebutkan bahwa yang pertama adalah membebaskan budak, yang kedua adalah berpuasa 2 bulan berturut-turut, kemudian memberikan makan kepada 60 orang. Hanya saja mungkin ada pertanyaan, kalau seandainya ketika kita memilih opsi, jangan kita lah Mas ya, orang lain saja. Ketika seseorang muslim itu ndelalai wajib kafaratus shiyam dan dia memilih opsi kedua atau mampunya adalah opsi kedua, yaitu berpuasa selama 2 bulan berturut-turut, maka kemudian ada kasus, Ustaz, bagaimana kalau seandainya di tengah dia menjalankan puasa yang 60 hari ini dia terhenti? Terhentinya karena apa? Pertama, kalau seandainya terhentinya karena mungkin dia mendapati di hari diharamkan puasa, hari tasyrik misalkan, kemudian hari raya Idul Adha, Idul Fitri misalkan, itu kan haram untuk berpuasa, maka baginya stop di hari itu, kemudian langsung melanjutkan bilangan yang sisa. Itu ketika nanggor atau ketemu dengan hari-hari yang diharamkan berpuasa. Akan tetapi kalau seandainya dia tidak ada hujah syariah apapun, tidak ada udzur, dia tidak sakit, dia tidak bertemu dengan hari-hari yang diharamkan puasa, dia murni membatalkan puasanya dengan sengaja tanpa udzur apapun, maka kemudian puasa yang sudah dia jalankan itu terhapus dan kemudian dia harus mengulanginya dari pertama. Maka ini sangat berat sekali. Jangan sampai kemudian seseorang yang melakukan kafaratus shiyam dengan opsi kedua, yaitu puasa 2 bulan berturut-turut, kemudian dia membatalkan dengan sengaja tanpa udzur syar'i apapun. Jangan sampai seperti itu, karena dia harus mengulangi di hitungan pertama. Sudah dapat 30 hari, dia membatalkan di pertengahan jalan tanpa udzur syar'i, maka dia wajib mengulangi di hitungan pertama sampai tutup 60 hari. Kemudian mungkin juga ada pertanyaan, kalau seandainya ini orang-orang yang nafsunya tidak terkontrol gitu Mas. Ada seseorang yang melakukan muqtadul kafarah, atau orang yang melakukan pembatal puasa atau jima ini berkali-kali. Bagaimana status kafarahnya? Kalau seandainya berkali-kalinya itu di satu hari, maka hitungannya adalah 1 paket kafarah. Saya katakan 1 paket karena kan ya tadi ya, dengan beberapa pilihan ataupun urutan dan juga konsekuensinya. Kalau seandainya dia jimaknya mungkin 3 kali di satu hari itu, maka dia jatuhnya adalah 1 kafarah, walaupun wa alaihi dzanbun ataupun itsmun azim, baginya adalah dosa yang sangat besar. Ibaratnya dia tidak cukup hanya melakukan 1 dosa, dia melakukan dosa yang berkali-kali walaupun statusnya 1 hari, maka secara fikih hitungannya adalah 1 kewajiban kafarah. Tapi kalau kemudian seseorang itu melakukan pelanggaran berupa jima di siang hari Ramadan sekian hari, mungkin 3 hari melakukan jima di siang hari Ramadan, maka dia mempunyai kewajiban untuk melakukan 3 kali kafaratus shiyam. Berarti 1 harinya itu, anggap saja dia mengambil opsi yang kedua, dia 60 hari, maka 60 dikali 3 Mas, berapa itu? 180. Ya hampir setengah tahun dia harus puasa. Maka usini wa iyyakum bittaqwallah, kepada kaum muslimin untuk bisa menjaga hawa nafsunya, harus berhati-hati. Bahkan kemudian orang-orang yang sangat berhati-hati itu mereka menghindari sesuatu yang sebenarnya awalnya mubah.
Di pertemuan sebelumnya mungkin kita sampaikan bahwa berpelukan, berciuman kepada istri bagi orang-orang yang mampu mengkontrol hawa nafsunya itu mubah. Tapi kemudian ada orang-orang yang ya tadi walaupun mubah, tapi kemudian dia lebih berhati-hati untuk tidak neko-neko kepada lawan jenisnya, untuk tidak main-main yang berkaitan dengan birahi, mubasyarah atau bercumbu rayu kepada istrinya. Jadi ini adalah pilihan yang sangat dianjurkan untuk tidak melakukan aktivitas-aktivitas kemesraan dengan lawan jenis di siang hari Ramadan. Khawatirnya dia nanti akan terjerumus kepada dosa besar, kemudian dia harus melakukan kafaratus shiyam, dan kemudian konsekuensinya dari kafaratus shiyam itu sangat berat sekali. Saya kira itu berkaitan dengan kafarah. Ada yang ditanyakan mungkin Mas Dwi? Kalau misalnya Ustaz ya, ada yang mengakali, misal mungkin gini, dua kasus Ustaz. Jadi misal ada yang mengakali, dia itu mau ingin berjima seperti itu, cuman karena dia tidak mau kafarat, akhirnya dia makan dulu, membatalkan dulu puasanya. Mungkin makan dulu atau minum dulu, setelah itu baru kemudian berjima. Itu pripun Ustaz. Yang kedua mungkin ya dia batalnya nggak ada niat itu, ya memang batal aja, batal makan, terus habis itu setelah itu dia berjima kata Ustaz. Kalau yang pertama tadi secara zahir fikihnya tentu yang bisa kita hukumi, anggap saja seorang hakim dihadapkan pada kasus seperti itu, maka dia seorang hakim hanya bisa memfatwakan ya kamu batal karena makanan tadi gitu ya, dosa kamu adalah dosa makan tadi. Tapi di sisi Allah, Allah akan maha melihat. Bisa jadi kalau seandainya seseorang itu setelah dia makan kemudian padahal niat aslinya adalah berjima atau melakukan hubungan suami istri di siang hari Ramadan, maka dosa dia menurut Allah, menurut Munkar Nakir, menurut Raqib Atid adalah dosa orang yang berjima gitu. Adapun pilihan fikih ya tergantung kesadaran dia mau melakukan yang bagaimana. Kalau seandainya dia dengan sadar diri bahwa yang dia lakukan adalah karena dia modus dan niat aslinya adalah ingin jima, maka seharusnya dia melakukan kafaratus shiyam yang sudah kita sebutkan tadi. Gitu. Kemudian kalau seandainya seseorang itu pertama dia awalnya nggak modus, Ustaz. Permasalahan kedua kan tadi ketika seseorang tadi ya sengajanya adalah karena makan minum biasa, maka setelah itu dia melakukan jima tadi, bagaimana statusnya Ustaz? Kalau seseorang itu dia sadar bahwa dia sudah melakukan pembatal puasa, maka seharusnya ya iktikad baik dia seharusnya menahan makan dan minum sampai maghrib, bukan justru malah menambahinya dengan dosa-dosa tambahan tadi gitu. Ini kan akhirnya malah dia melakukan dosa yang berlipat ganda. Bisa jadi dosanya dia adalah ya dosa membatalkan puasa karena makan dan minum, dan kemudian dosa karena dia jima. Secara timbangan dosanya ini sangat besar sekali. Secara fikihnya bisa jadi ya, wallahu a'lam bishawab, tergantung qadhi dan hakimnya. Bisa jadi dia juga nanti akan dituntut dengan ya tadi, dengan kafaratus shiyam. Karena pada akhirnya dia membatalkan puasa dengan pembatal puasa yang amat sangat berat, yaitu dengan jima.